kembali lagi di channel Mas Zidan ya. Ya, video kali ini merupakan video lanjutan trip bersama bus 27 Transline perdana ya. Kali ini saya menaiki bus 27 Trans dengan kelas presiden, kelas keberangkatan pagi dari Malang menuju ke Denpasar. Dan di video kali ini bus akan menyeberangi Selat Bali ya, yaitu dari pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk. Sebelum memasuki wilayah pelabuhan, kita mengisi bahan bakar dulu ya di sekitaran pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Dan ini di depan sebentar lagi kita memasuki gerbang pelabuhan penyeberangan Ketapang. Bisa dibilang momen spesial juga ya ini buat PO 27 Trans yang hari ini perdana menyeberangi Selat Bali untuk line akap barunya, yaitu Malang Denpasar. Memasuki area parkir penyeberangan pelabuhan Gilimanuk ya. Ini suasana pelabuhan Gilimanuk pada siang hari ini bisa dibilang cukup sepi, dan kita bisa lihat di depan sana ada bus Pahala Kencana yang tadi barengan konvoi bareng kita ya di Alas Baluran, atau yang di video part 1 bisa lihat. Ya, tadi barusan ternyata salah parkir ya, tadi ternyata tempat tadi itu khusus tempat parkir untuk kendaraan pribadi saja. Dan ini kita geser mengarah ke parkiran bus ya, atau di sebelah bus Pahala Kencana. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam 45 menit ya, akhirnya bus ini pun tiba di pelabuhan Gilimanuk. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13.45, dan nanti kita akan menyeberangi ke Selat Bali. Ini akan ada perubahan zona waktu ya, yaitu dari waktu Indonesia Barat menuju ke waktu Indonesia Tengah atau WITA ya. Dan ini kita sudah bersiap-siap untuk memasuki kapal ya, melewati dermaga 1 ya. Padahal sebenarnya tadi kita mengantri di dermaga 2 ya. Padahal tadi sudah menunggu bongkaran dari kapal di dermaga 2, dan diinfokan ternyata kapal di dermaga 2 tidak jalan ya, atau lagi jadwal servis rutin atau gimana itu tadi katanya. Dan sebenarnya bus ini sudah maju ya ke dermaga 1, dan tinggal bus ini aja yang akan naik ke kapal, dan kapal ternyata penuh ya di depan. Alhasil bus ini pun mundur dan berganti dermaga lagi ya. Kali ini kita akan mencoba ketiga kalinya di dermaga 3 ya. Semoga bisa ya muat. Dan bisa kita lihat di dermaga 3 ini cukup jauh ya jalan menuju kapalnya, dan kita bisa lihat juga di depan sana ada bus Pahala Kencana juga yang akan memasuki kapal. Dan di sebelah kiri kita ini bisa melihat kapal-kapal nelayan ya. Ternyata kapal-kapal tersebut bersandar di sini ya. Dan ada kapal-kapal feri lainnya juga yang sedang tidak beroperasi atau sedang istirahat mungkin ya. Widih, kita lihat di depan sana truk yang akan memasuki ke dalam kapal feri ya. Terpantau ombak Selat Bali siang ini lumayan kencang ya, kapal sampai terombang-ambing gitu ya. Nah, ini padahal tadi kita sudah di depan ya, tinggal bus kita aja yang akan memasuki kapal. Dan lagi-lagi
tidak muat ya kapal ferinya, dan alhasil pun ini kita mundur lagi ya, lumayan cukup jauh ya mundur dari dermaga 3 ini ya. Nah, ini akhirnya setelah kita menunggu bongkar muat dari kapal yang baru saja sandar, akhirnya bus kita pun menuju ke arah kapal melalui dermaga 3. Nah, itulah lain perdana sedikit ada drama ya di pelabuhan. Dan ini dia akhirnya bus 27 Trans dengan nickname Apollo masih di kelas di leg perdana Malang dan Pasar memasuki ke dalam kapal yang akan menyeberangi Selat Bali pada siang hari ini. Ya, bismillah, semoga selamat sampai tujuan ya. Pukul 14.35 WIB ya, akhirnya bus pun sudah berada di dalam kapal ya, dan ini kita akan menyeberangi pelabuhan. Dan bisa kita lihat untuk kondisi cuaca saat ini bisa dibilang sangat cerah ya, dan ombaknya juga cukup kerasa ya, ini bisa dilihat. Bisa kita lihat di depan sana ada kapal feri yang biasanya bersandar di dermaga LJM. Bedanya dengan kapal feri yang kita naiki sekarang, kapal tersebut memiliki keunggulan di bagian muatan kendaraan atau dapat menampung kendaraan lebih banyak dan dapat bersandar di tepian dermaga. Sedangkan kapal yang kita naiki sekarang lebih unggul di bagian ruang kabin atau ruang penumpang yang lebih luas dan hanya bisa bersandar di dermaga MB. Oke, akhirnya kita akan sandar di pelabuhan Gilimanuk setelah melakukan pelayaran dengan ombak yang cukup berasa tadi ya. Dan seperti biasanya ya, di pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk sebelum bersandar ini mengantri ya kapalnya untuk menunggu giliran di dermaga yang kosong ya, karena banyaknya kapal yang melayani rute penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk ya.
Nah, itu dia bisa terlihat baru saja ada kapal feri yang berangkat dan saatnya kita akan bersandar di dermaga depan itu ya. Akhirnya pukul 16.56 WITA setelah melakukan pelayaran kurang lebih 1 jam 20 menit, kita pun menginjak di Pulau Dewata, Bali, dan waktu tempuh perjalanan menuju ke Denpasar kurang lebih sekitar 4 jam atau 128 km lagi. Dan ini sebelum keluar di area pelabuhan kita diwajibkan untuk masuk ke terminal Gilimanuk ini ya. Selepas pelabuhan Gilimanuk, kita menyusuri jalur Taman Nasional Bali Barat ya, yang terkenal dengan ranting-ranting pohon yang bisa dibilang cukup rendah ya ini ya. Tapi walaupun terlihat cukup rendah, untuk ukuran bus double decker masih aman ya melewati jalur ini. Atau yang teman-teman bisa lihat di video saya yang waktu naik bus double decker M-Trans ya, itu juga melewati jalur sini busnya. Nah, di jalur Denpasar Gilimanuk ini bisa dibilang cukup sempit ya. Dan jika berada di belakang truk seperti posisi kita saat ini, kalau bus kita tidak segera mendahului kendaraan di depan, pasti kendaraan di belakang kita bakalan mengular ya.
Bang. Salah. Oke, siap. Ya Bang. Iya, sing apa jalan cari gue. Nanti gue sudah di bawah enggak. Iya, Bang. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan itu adalah Pantai Yehleh ya, berada persis di bagian selatan jalan. Dan kalau lewat sini pas masih terang akan terlihat ya pantainya. Namun kali ini waktu sudah malam jadi tidak begitu terlihat pantainya. Tapi walaupun malam hari seperti kali ini terlihat ramai juga ya pengunjungnya. Padahal malam hari ya ini. Apa yang mereka lihat ya? Terakhir pokoknya terakhir kalau wisata ini penenten terus kalau bebet berikan sabulan kalau bebet berikan bawaan rekreasi Jam 8:10 Wita, akhirnya pun kita melewati di Terminal Mengwi ya. Dan kali ini bus tidak memasuki terminal ya, melainkan langsung lurus, cuma lewat depan terminal saja. Kalau tak ada penumpang turun di sana kan namanya tak. Tanya aja masnya terburu-buru deh. Oh iya, untuk titik drop off atau penurunan penumpang dari bus 27 Trans ini bisa di daerah Negara, Tabanan, Badung, Denpasar sampai di sentral parkir Kute yang merupakan titik pemberhentian terakhir dari bus 27 Trans rute Malang Denpasar ini. Dan ternyata iki lo kan Studio Trans kan. Kita melewati saja Cipir merambat kawan masih orang mampir sing penting dewa Dan akhirnya pukul 22.30 Wita kita pun sampai di titik pemberhentian terakhir dari bus 27 Trans ini ya. Jadi total waktu perjalanan Malang Denpasar kali ini ditempuh dengan waktu 14 jam 30 menit ya. Dan by the way, tadi kita sempat mampir di garasi bus Malang Indah yang ada di Jalan Pidada 2 untuk cuci bus ya.
karena di sentral parkir ini tidak terdapat tempat buat cuci bus ya. Dan tadi juga sempat ngopi-ngopi dengan kru busnya. Ya oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di titik pemberhentian terakhir, yaitu di sentra parkir daerah Kuta ya. Ini jam 10:40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.